Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Razi Al-Ghifari Ramadan. Kali ini saya akan membahas salah satu dari konveyor, yaitu adalah bucket elevator. Baiklah, pertama definisi dari bucket elevator atau pengertian dari bucket elevator pada konveyor ini adalah untuk memindahkan material solid dari horizontal ke vertikal. Nah, ini tuh berbeda sama bucket elevator yang dari elevatornya. Kalau yang dari elevator itu memindahkan dari vertikal ke horizontal, sedangkan yang konveyor dari horizontal ke vertikal. Biasanya bucket elevator pada konveyor ini digunakan untuk seperti memindahkan batu bara, mineral, semen, atau berbagai bahan solid lainnya. Nah, dan konsep pemindahan solidnya itu dalam jumlah besar hampir sama seperti belt conveyor. Bedanya dengan yang elevator biasa ya tadi yang seperti saya bilang horizontal dan vertikal saja. Selanjutnya, fungsi dari bucket elevator yang conveyor ini adalah dia tuh untuk memindahkan bahan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dari yang tadi dari horizontal ke vertikal. Nah, berarti kalau yang conveyor dari horizontal ke vertikal, sedangkan yang elevator tadi dari vertikal ke horizontal. Dan juga fungsi lainnya dapat memindahkan suatu padatan yang takaran tidak berbeda jauh dengan mudah. Itu kan jadi seperti bucket-bucket yang tersusun gitu. Jadi mereka mengambil solidnya tuh, misal satu bucket ngambil bucket bawahnya ngambil lagi dan diantarkan ke atas atau ke bawah seperti tadi. Lalu dapat memindahkan solid dengan kebutuhan tenaga yang lebih kecil. Maksudnya tenaga yang diperlukan untuk menggunakan bucket conveyor ini kan mesin ya. Jadi tidak perlu tenaga yang benar-benar kuat untuk memindahkan solid-solid itu. Yang dipindahkan tuh biasanya kayak pasir bisa, batu bara, atau mineral-mineral lainnya. Seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, nah, tipe-tipe pada bucket elevator yang conveyor. Maaf, ini salah tulis, ini harusnya conveyor. Yang pertama ini sentrifugal. Nah, sentrifugal ini kan berarti menjauhi dari pusat putarannya seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, lalu yang kedua ada yang berkelanjutan atau continue. Nah, yang continue ini berbeda dari yang lainnya karena yang continue ini biasanya digunakan untuk memindahkan material yang mudah rapuh atau yang kecil atau ringan. Jadi kan ini continuous atau yang continue ini berkelanjutan, tidak berhenti di satu saja gitu loh. Selanjutnya positive discharge atau sentrifugal khusus. Nah, yang positive discharge ini termasuk sentrifugal yang khusus, yang mana embernya melewati sprocket yang ini, sprocket ekstra yang nantinya akan mengguncang material keluar di ujung pembuangannya. Lalu selanjutnya prinsip kerja pada bucket elevator yang conveyor ini yaitu seperti yang saya bilang di awal tadi, memindahkan dari horizontal menuju ke vertikal. Nah, kalau bucket elevator pada elevator vertikal, kalau yang elevator biasa itu dari vertikal ke horizontal biasanya. Di beberapa literasi juga saya baca itu kalau yang elevator conveyor ini bisa dari horizontal ke vertikal atau sebaliknya juga kalau tidak salah. Jadi horizontal dan vertikal kalau yang conveyor. Kalau yang elevator biasa itu hanya vertikal saja. Lalu prinsip kerjanya seperti ini, berawal dari sprocket yang dibantu rantai-rantai, lalu material dari sprocket itu pindah ke feed hopper, pindah ke bawah, lalu dia tuh kayak naik lagi ke atas gitu kan, ada bucket-bucket terdiri dari banyak bucket. Nah, lalu dia tuh dinaikkan ke atas. Jadi prinsipnya tuh seperti kayak memindahkan sesuatu yang dibantu oleh rantai gitu loh. Lalu
Selanjutnya, dasar pertimbangan pemilihan pada bucket conveyor ini adalah bucket conveyor ini dapat memindahkan dalam jumlah banyak. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini bisa ditakar seperti itu. Soalnya ember yang bucketnya itu terdiri dari banyak bucket kan. Nah, jadi padatan yang ditaruh di situ dapat ditakar secara takaran yang sama, yang hampir sama atau sama. Jadi itu dapat mengangkut barang dalam jumlah banyak gitu loh. Lalu selanjutnya lebih aman dan juga dapat dilakukan kontinu seperti yang contoh kedua tadi, bucket elevator conveyor yang kontinu. Lalu selanjutnya bucket ini dapat digunakan karena dapat memindahkan solid atau bahan lainnya dengan aman. Lalu dapat mengangkut bongkahan seperti yang contoh kedua tadi yang kontinu tadi kan dapat mengangkut bongkahan serta barang yang rapuh atau ringan. Lalu ini adalah dasar alat mekanik sederhana dan juga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Lalu ini adalah formula atau rumus pada bucket elevator yang conveyor. Untuk capacity, output, bucket design dan distance, ini rumusnya. Lalu untuk kapasitas pemindahan, rumusnya ini. IO ini adalah kapasitas bucket per liter. Ini adalah satuannya liter. Terus ini A ini sengaja ini salah tulis sepertinya. Ini jarak bucketnya. Lalu Q ini adalah kapasitas pemindahan. Nah, V ini kecepatan belt atau chain. Itu biasanya diketahui di soal nanti. Lalu gamma ini adalah berat jenis material curah ton per meter pangkat 3 satuannya. Terus yang terakhir adalah bucket loading efisiensi atau efisiensi bucketnya. Lalu contoh soalnya, ini pada suatu bucket yang memiliki kapasitas sebesar 8 liter, memiliki jarak bucket sebesar 3 meter. Pada bucket itu mempunyai kecepatan rantai sebesar 10 meter per sekon. Jika pada bucket itu memiliki berat jenis material curah tipe D, nah ini yang gamma dan ini tadi, yang gamma tadi itu biasanya ada tipe D atau tipe yang lainnya. Biasanya diketahui di soal tipe yang mana. Serta efisiensi bucketnya sebesar 1,25. Hitunglah kapasitas pemindahan pada bucket ini. Diketahui, kita kerjakan dulu diketahui. Kapasitasnya tadi sebesar 8 liter. Dan jaraknya itu adalah 3 meter. Serta V-nya itu 10 meter per sekon atau V-nya tadi kecepatan rantainya. Lalu gamanya tadi 0,8 ton dan efisiensinya memiliki sebesar 1,25. Yang ditanya adalah Q atau kapasitas pemindahan bucket. Nah, kita jawab. Ini masukkan rumus yang tadi, yang kita ketahui tadi, yang ini. Lalu, kan yang dicari Q, kita tinggal pindahkan persamaan matematikanya. Lalu sesudah dipindahkan persamaan matematikanya, kita masukkan angka yang diketahui tadi. Setelah angka yang diketahui ada, kita hitung secara matematika dan ditemukan hasilnya 288 per 3 dan dibagikan Q-nya adalah 96. Satuan Q ini liter per meter. Nah, faktor penting. Nah, ini adalah contoh dari bucket elevator yang conveyor. Nah, bucket elevator conveyor ini tidak sama persis, tapi banyak kesamaannya, fungsinya dan lain-lainnya sama gitu loh. Tapi pada dasarnya itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengangkut bulk atau solid dalam jumlah banyak. Namun bedanya yang seperti saya katakan dari awal tadi, horizontal dan vertikal, serta elevator yang biasa hanya vertikal saja. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil dari buku Handling of Bulk Solids and Packaging of Solids and Liquids. Lalu buku Wallace, dan ada salah satu web yang saya ambil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata.